Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami bertiga akan membahas tentang masalah pembelajaran geografi dan terkait dengan solusinya. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, Putri Sutasima, dan narasumber saya, Nurul Sasabila dan Margareta. Nah, sebelum kita membahas tentang masalah pembelajaran geografi ini, kita akan menyapa dulu narasumber kita yang ada berdua ini. Bagaimana Nurul Sasabila, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Reta? Baik. Baik. Nah, sebelum kita membahas tentang materi yang akan kita sampaikan atau yang akan disampaikan oleh narasumber, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa masalah pembelajaran dari geografi. Nah, permasalahan yang dialami oleh guru geografi ya diantaranya yaitu materi geografi yang diajarkan pendidik terlalu luas dan tidak dituntut sesuai tahap berpikir siswa. Nah, tidak adanya evaluasi terhadap KTSP atau sebagai kurikulum sebelumnya, sehingga menciptakan masalah yang sama pada kurikulum berikutnya. Nah, kurangnya pelatihan guru dalam pelaksanaan kurikulum serta pembelajaran geografi yang terlalu fokus pada materi dan teori. Nah, kelemahan-kelemahan ini tentunya yang bisa berdampak buruk bagi pembelajaran geografi dan kurangnya pemahaman geografi dari siswa. Nah, seperti itu menurut pendapat saya. Nah, sebelum kita menanyakan nih tentang terkait permasalahan geografi yang ada pada saat ini, nah saya mau mengetahui nih bagaimana pendapat Caca tentang permasalahan pembelajaran geografi saat ini. Baik, terima kasih pertanyaan Putri. Jadi menurut saya ini permasalahan dalam pembelajaran geografi ini dapat bervariasi sesuai dengan konteks dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Contohnya yang pertama permasalahannya yaitu kurangnya minat. Geografi ini sangat sering dianggap sebagai pembelajaran yang kering dan membosankan bagi siswa. Jadi hal ini dapat mengurangi minat siswa dalam mempelajari geografi dan menurunkan motivasi siswa dalam belajar. Nah, permasalahan yang kedua yaitu sulitnya memahami konsep abstrak. Dikarenakan geografi ini sering melibatkan tentang konsep abstrak seperti sistem ekologi, perubahan iklim, dan pola pemukiman. Jadi beberapa siswa ini mungkin kesulitan dalam memahami konsep abstrak dikarenakan sifatnya yang kompleks dan sulit untuk divisualisasikan. Nah, yang ketiga menurut saya yaitu keterbatasan sumber daya. Contohnya saja yaitu kurangnya peta, atlas, ataupun teknologi terkait geografi yang dapat menghambat pembelajaran itu secara efektif. Nah, siswa mungkin kesulitan dalam mengakses materi dan sumber daya ini untuk diperlukannya mempelajari topik-topik geografi. Nah, permasalahan yang terakhir menurut saya yaitu fokus terlalu banyak kepada hafalan. Nah, geografi ini seringkali membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang fakta geografis, namun terlalu banyak penekanan pada hafalan tanpa pemahaman konsep yang mendasar dapat mengurangi daya tarik mata pelajaran geografi ini dan kepraktisan dalam belajar geografi. Nah, menurut saya itu saja sih. Ya, terima kasih atas pendapatnya pada Caca. Nah, untuk selanjutnya kita mau tahu nih bagaimana pendapat permasalahan pembelajaran geografi menurut narasumber kita kepada Margareta. Dipersilakan. Oke, baik. Beberapa permasalahan umum yang sering muncul dalam pembelajaran geografi. Yang pertama ada kurangnya keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Itu beberapa siswa mungkin kayak kesulitan melihat atau memandang referensi geografi dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua adalah tantangan dalam mempelajari geografi global. Jadi geografi global melibatkan pemahaman kita atau pemahaman anak-anak tentang budaya, kebiasaan, dan perbedaan geografis dari berbagai negara dan wilayah di dunia. Siswa mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami perspektif globalisasi atau global karena keterbatasan pengalaman, karena mereka masih SMA, jadi pengalaman mereka tuh belum lebih dari kita, seperti itulah. Dan dalam berinteraksi dengan konteks yang budaya yang berbeda-beda.
Yang ketiga ada ketidakmampuan mengaitkan geografi dengan disiplin ilmu lain. Jadi geografi ini memiliki hubungan yang erat dengan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, ekonomi, dan ilmu lingkungan. Namun siswa mungkin mengalami kesulitan dalam mengaitkan dan menerapkan konsep-konsep geografi ini dengan konteks disiplin ilmu lain. Menurut saya itu saja. Saya kembalikan kepada Putri. Nah, kita sudah mengetahui nih kan pendapat tentang masing-masing narasumber kita dari Nurul Salsabila tentang karena selalu terfokus pada materi, lalu yang kedua tentang kekurangannya alat seperti peta ya. Lalu menurut Reta mungkin kekurangan pada materi yang ada pada guru-gurunya. Nah, sebelumnya kita akan menanyakan nih bagaimana pendapat Reta terkait setelah yang dibahas oleh Caca. Apakah ada kritik dan saran tentang pembelajaran yang dibahas oleh Caca? Menurut saya saran saya untuk pendapat Caca itu sudah bagus ya, karena emang di saat-saat seperti ini tuh anak-anak emang susah belajar atau lagi kayak lebih mementingkan melihat gadget daripada membaca pelajaran-pelajaran yang ada di handphone ya. Jadi menurut saya itu sudah membahas semua permasalahan yang ada di pembelajaran geografi. Iya, apalagi sekarang ini udah kalau di gadget ini sudah bisa di searching ya semuanya. Nah, untuk yang kedua kita akan bertanya nih bagaimana pendapat Caca tentang pembahasan yang sudah dibahas oleh Reta. Baik, terima kasih. Menurut pendapat saya ya, permasalahan yang Reta sajikan tadi sangat sesuai pada permasalahan geografi pada saat ini gitu. Karena memang siswa itu sulit mengaitkan mata pelajaran geografi dengan mata ilmu disiplin lain seperti ekonomi, sosiologi, sehingga jadi kurang mengimplementasikannya ke kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, kita sudah mengetahui nih bagaimana permasalahan pembelajaran geografi pada saat ini dari narasumber Caca dan narasumber Reta. Nah, saya mau mengetahui nih bagaimana sih solusinya tentang masalah yang ada pembelajaran geografi, dan apalagi narasumber kita ini insya Allah akan menjadi seorang guru. Amin ya, amin. Nah, kita akan mengetahui bagaimana pendapat Caca tentang solusinya terkait masalah pembelajaran geografi ini. Silakan Caca. Ya, terima kasih. Jadi menurut saya ada banyak solusi sih agar masalah dalam pembelajaran geografi ini dapat teratasi ya. Yang pertama yaitu membuat pembelajaran geografi ini lebih menarik. Guru dapat menggunakan pendekatan yang kreatif dan interaktif dalam mengajar geografi. Ini bisa melibatkan penggunaan multimedia, video, gambar, presentasi yang menarik untuk membantu visualisasi konsep-konsep geografi ini ya. Lalu yang kedua yaitu mengaitkan geografi dalam kehidupan sehari-hari. Guru ini dapat menjelaskan kepada siswa bagaimana konsep geografi terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi contohnya menggambarkan bagaimana perubahan iklim mempengaruhi cuaca lokal, atau bagaimana konsep perdagangan internasional mempengaruhi harga barang di pasar lokal. Nah, lalu selanjutnya yaitu menggunakan teknologi dan sumber daya digital. Contohnya ya, pendekatan teknologi ini dapat membantu memperkaya pembelajaran geografi. Guru ini dapat menggunakan perangkat seperti perangkat lunak, yaitu aplikasi dan sumber daya online, untuk membuat interaksi yang lebih besar dan progres belajar mengajar ini lebih baik ya. Misalnya aplikasi peta digital yang memungkinkan siswa untuk menjelajahi seluruh tempat yang ada di dunia. Nah, yang terakhir menurut saya itu mengaitkan geografi dengan disiplin ilmu lain seperti permasalahan yang Reta bahas tadi ya. Penting untuk menunjukkan hubungan geografi dengan disiplin ilmu lain ini ya. Guru dapat mengorganisir proyek kolaboratif yang melibatkan elemen dari beberapa mata pelajaran seperti ekonomi, sosiologi, atau ilmu lingkungan. Membantu siswa memahami interaksi kompleks antara geografi dan disiplin ilmu lainnya.
Menurut saya Baik. seperti itu ya. Iya, terima kasih ya Caca. Mungkin berarti guru itu harus aktif lagi ya Iya, tentang metode pembelajaran tentang siswa agar siswa tidak monoton hanya pada materi. Mungkin seperti itu ya solusinya. Ya, untuk yang kedua kita mau mengetahui ini bagaimana solusi menurut pendapat Reta tentang permasalahan pembelajaran geografi. Pada Reta dipersilakan. Terima kasih Putri. Baik, di sini saya akan memberikan solusi tentang permasalahan pembelajaran di geografi. Yang pertama ada membiasakan praktik lapangan. Nah, kebanyakan di sekolah-sekolah memberikan materi saja, jadi itu kayak terlihat monoton. Nah, sebaiknya biar agar tidak bosan, kita akan mengganti dengan praktik lapangan yang dimana kita pergi ke suatu tempat yang memiliki atau berkaitan dengan geografi. Yang kedua, dengan memberikan dukungan tambahan. Siswa yang menghadapi kesulitan dalam mempelajari geografi dapat membutuhkan dukungan tambahan, yaitu seperti memberikan kelas tambahan mungkin yang bagi kesulitan agar mempermudah atau siswa itu dapat belajar geografi. Melibatkan siswa secara aktif, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran geografi, dan dapat meningkatkan minat dan pemahaman mereka mengenai geografi. Dan guru dapat menggunakan metode atau pendekatan berbasis proyek, bisa dengan diskusi kelompok, permainan peran, atau pemecahan masalah dalam pembelajaran geografi. Mungkin sekian dari saya kembalikan pada Putri. Ya, bagus sekali ya. Berarti solusinya mungkin tentang penambahan jam pembelajaran ya, agar siswa lebih bisa mengetahui bagaimana sih materi-materinya ya. Mungkin menurut saya pribadi ya, tentang bagaimana solusinya mungkin bisa ditambahkan lagi tentang metode pembelajaran gurunya, seperti guru memberikan games di dalam pembelajaran tapi terkait tentang pembelajaran geografi. Mungkin seperti itu. Sebelum kita menutup podcast hari ini, saya mau bertanya nih satu pertanyaan lagi kepada narasumber. Apa penting pembelajaran geografi pada saat ini? Nah, kita tanyakan yang mana terlebih dahulu, atau Caca atau Reta? Ayo, oke, pada Caca dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi belajar geografi pada saat ini sangat penting ya. Yang pertama yaitu alasannya memahami dunia tempat kita tinggal ini. Geografi ini membantu memahami dunia di sekitar kita, baik itu dalam skala lokal, regional, maupun global. Nah, ini melibatkan pemahaman tentang fitur fisik seperti gunung, sungai, dan iklim, serta pola pemukiman manusia dan aktivitas ekonomi serta keanekaragaman budayanya. Terima kasih Caca. Nah, lalu kita akan menanyakan bagaimana pendapat Reta, apa pentingkah pembelajaran geografi saat ini? Oke, jika saya akan menjawab pertanyaan dari Putri, itu sangatlah penting ya, karena geografi ini adalah objek kajian ilmu yang sangat luas ya. Terus geografi ini dapat membantu manusia memahami sistem kehidupan yang ada di sekitar. Contoh nyatanya aja kayak seperti mampu memprediksi bencana yang akan terjadi, dan dia dapat mengantisipasi bencana yang datang dan mempelajari berbagai jenis alam yang tersedia di bumi dan memaksimalkannya sesuai dengan fungsinya. Sekian dari saya. Iya, terima kasih kepada Caca dan Reta. Mungkin saya juga sependapat, dan memang sangat penting sekali, apalagi kita sebagai calon guru geografi, dan ini sangat penting untuk siswa yang akan mendatang, karena bukan hanya itu saja, apalagi banyak yang berpikir geografi ini karena kalau SMA belajarnya IPS, dan kebanyakan IPS ini tidak terlalu aktif sekali. Nah, dari sinilah kita bisa mengetahui kenapa pentingnya geografi, karena kita bisa membahas tentang ada ekonominya, sejarahnya, sosiologi, banyak karena sudah mencakup semuanya ya. Nah, karena podcast kita hari ini sudah selesai, bisa diberikan kesimpulan bahwa tentang masalah yang ada pembelajaran geografi ini bisa dari guru dan siswa. Nah, yang pertama mungkin dari gurunya lebih aktif lagi memberikan pembelajaran yang tidak hanya terfokus pada materi. Nah, juga mungkin siswa sekarang yang tidak terlalu fokus membaca. Nah, guru juga bisa memberikan pembelajaran, metode pembelajaran yang menarik seperti itu. Mungkin seperti itu ya, dan solusinya telah dibahas oleh narasumber kita.
Nah, baiklah, karena podcast hari ini terkait masalah pembelajaran geografi kita sudah berakhir, dan saya sebagai moderator pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.